kita punya pilihan untuk bahagia dan punya pilihan untuk sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La nabiyya ba'dahu. La haula wa la quwwata illa billah. Tuhanku manakah ya? Seorang sahabat seringkali menangis ketika mengingat tentang nikmat-nikmat Allah yang begitu besar. Jadi ada kisah yang menyebutkan zaman Nabi Musa, ya kalau nggak salah tuh, dia beribadah terus menerus selama 500 tahun. Dia ingin masuk surga karena ibadahnya, tapi ternyata ditolak sama Allah. Karena ternyata untuk membayar nikmatnya nggak cukup, baru nikmat mata saja. Kalau kajian Gus Baha, kita jangan berharap masuk surga karena ibadah kita. Tapi mintalah surga karena rahmat Allah. Karena nggak mungkin kita bisa membalas nikmat Allah dengan ibadah kita yang cuma seberapa. Maka salah satu untuk membalas nikmat Allah adalah dengan banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Caranya gimana? Caranya sering-seringlah melihat ke bawah. Katanya begitu. Kalau kita sering melihat ke bawah, alhamdulillah kita masih kerja. Kalau wong Jawa gampang. Alhamdulillah kita masih punya motor. Yang punya motor bersyukur. Kenapa? Orang lain berangkat pakai sepeda. Yang pakai sepeda pun bersyukur. Kenapa? Masih punya sepeda. Yang lain pakai jalan kaki. Tapi sepedanya lebih mahal dari motornya Karim gitu. Yang jalan kaki pun bersyukur melihat orang lain naik apa? Naik kursi roda, didorong, gitu. Yang kayak kursi roda pun bersyukur, masih bisa bepergian, nggak masuk ruang ICU. Dan hebatnya di kita, mau kondisi apapun, tetap wajib bersyukur selama dia masih punya iman. Karena iman lebih mahal dari segalanya, yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Karena kalau kita cuma selama di dunia ini sebentar. Mungkin kalau saya sekarang umurnya 40 tahun, ibarat perjalanan itu udah balik nih. Kalau jatah saya 60 tahun nih ya, berarti 30 tahun jalan, 30 tahunnya balik kan? Betul nggak? Kalau 80 tahun, 40 tahun jalan, 40 tahunnya balik. Berarti saya sekarang saatnya balik. Makanya usia-usia 40 tahun itu sudah mulai harus introspeksi. Wah, kemarin nakal, harus mulai membaik. Kemarin jarang ke masjid, udah mulai sering ke masjid. Kemarin jarang belajar agama, udah mulai belajar agama. Karena yang belajar ke saya itu banyak, ini udah mau pensiun, mau ambil S2. Saya pikir ngapain S2 yang sifatnya berhubungan dengan dunia terus ya. Kerja udah sampai pensiun kan hubungan dunia terus. Karena ada ilmu yang lebih mahal dibanding ilmu-ilmu itu. Ilmu apa? Ilmu mempelajari tentang Al-Quran dan hadis. Kemarin udah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Buana ya. Nah, terkait dengan mulianya orang yang mengetahui Al-Quran dan hadis. Jadi kalau orang sudah merasa bahwa hidup ini sesaat, bahkan kalau Gus Baha, nikmatilah hidup detik demi detik, rasakan nafas demi nafas, maka kamu akan selalu bersyukur gitu. Orang cemas hidupnya karena dia yang dipikirkan terlalu jauh, 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 2 tahun depan, yang belum tentu hidupnya nyampe gitu kan. Nyampe nggak?
Belum tentu yakin setahun lagi masih hidup gitu kan. Nah, kalau kita nikmatin, alhamdulillah, nanti target kita pendek-pendek aja dulu untuk bahagia. Ini targetan bahagia ya. Karena hidup kan dibagi menjadi 3. Apa? Hari ini, sekarang, kemarin, dan besok akan datang. Yang kemarin itu adalah hari yang panjang. Karena kita tidak bisa mendekati dia. Nanti walaupun sejauh apapun itu pendek. Karena kita selalu mengarah ke sana. Tapi yang bisa kita nikmatin adalah sekarang. Kalau dalam bahasa teman saya itu mindfulness. Menikmati hidup. Happy now. Bahagia sekarang. Kita punya pilihan untuk bahagia dan punya pilihan untuk sedih. Karena yang menentukan bahagia dan sedih bukan apa yang di luar kita. Tapi apa yang ada dalam diri kita. Kita putuskan mau hidup bahagia atau mau hidup sedih. Itu terserah keputusan hati kita. Bahwa setiap orang punya masalah, iya gitu. Tapi kan tidak harus kita bersedih hati terus-menerus. Tidak harus kita berhayal terus-menerus. Kenapa orang bersedih hati? Karena dia berhayal terhadap kejadian yang lalu atau kejadian yang mungkin akan terjadi ke depan. Ibaratnya terlalu meratapi nasib yang sudah berlalu gitu kan. Yang sudah berlalu dia ratapin. Dan nasib yang akan datang. Tapi dia lupa bahwa nasib yang sesungguhnya akan dia temuin dan pasti gitu. Yang pasti adalah kematian. Betul nggak Pak? Betul ya? Tapi kita kan jarang. Makanya fungsi kajian pagi ini adalah saling mengingatkan terhadap kematian. Salah satunya. Dan itu bagian dari sunnah. Mengingatkan diri terhadap kematian. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Saya sering baca di sholat surat Al-Munafikun berarti ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Seandainya orang itu selagi sakaratul maut, dia minta di pending kematiannya sebentar saja, maka dia akan bersedekah dan akan menjadi orang soleh. Cuman Allah tidak akan melakukan penundaan sedetik pun. Udah ajalnya. Memang ada yang berbagai cara. Ada dengan sakit, ada yang dengan kecelakaan, ada yang dengan lain-lain. Tapi intinya itu udah ajalnya. Ajal tidak akan ditunda. Jadi cepetan mana antara ajal dengan kita mau makan? Bisa jadi cepetan ajal. Makan nanti, ajal bisa sebelum makan. Kalau kemarin dapat ilmu baru lagi dari Mas Angga, kemarin yang datang ke acara pembukaan kedinasan, kita itu sedang berlomba. Lomba apa? Lomba lari. Dengan siapa? Dengan malaikat maut. Terus finishnya siapa? Finishnya orang tua kita. Siapa yang lebih dulu mendekati orang tua kita? Malaikat maut apa kita? Kalau kita masih punya orang tua, cepet-cepetlah, sering-seringlah mendekati orang tua kita. Sebelum malaikat maut mendahulunya. Kemarin yang datang bersama kita kan anak-anak yatim. Anak-anak yatim, ada 4 anak. Di rumahnya beliau, mungkin beberapa sudah ke sana, mungkin nanti juga mudah-mudahan kita bisa ke sana. Sudah ada 70 anak. Bermula dari 1 anak, 2 anak, 3 anak. Kemarin terakhir ke sana sekitar udah 40-an anak. Karena udah pembebasan rumah baru lagi, sudah ada sekitar 70 anak yatim. Artinya nggak punya orang tua. Atau yatim piatu.
Ada yang 5 bulan, kalau yang 5 bulan sama ibunya, ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Di sini maaf yang orang tuanya masih lengkap, angkat tangan. Masih banyak, alhamdulillah. Ridullah wa ridha walidain wa suhtullah wa suhtul walidain. Maka walaupun hidup serumah, mungkin kedekatan kita agak kurang ya. Belum tentu yang jauh kedekatannya lebih dekat, lebih jauh dengan yang serumah. Manfaatkan orang tua yang ada, itu adalah pintu. Pintu menuju surga dan pintu mendapatkan rezeki. Betul ya? Banyak orang rezekinya dimudahkan karena memuliakan orang tua. Siapa yang sepi di dunia tapi mulia di langit? Salah satunya adalah siapa? Ya, Al-Was Al-Qarni. Sampai Umar disuruh minta doa karena mulianya beliau. Padahal Umar itu ibarat kalau di Indonesia itu raja, presiden. Nah, dia lebih dari presiden karena membawa beberapa negara. Khalifah. Dan khalifah itu udah dijamin masuk surga. Udah dijamin masuk surga aja suruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Kita pagi ini ingin membahas lebih detail tentang kedamaian karena seringkali orang merasa tidak damai dalam hidupnya, betul ya? Tidak tenang dalam hidupnya, tidak nikmat dalam hidupnya. Karena perhatikanlah, ada yang hidupnya pas-pasan, hidup di kampung, nggak punya gaji, di kampung nggak punya pekerjaan, kerjanya apa? Ke sawah. Dia menikmati hasil panen. Kalau panen ya dia bisa makan. Panen singkong ya makan singkong, panen padi ya makan padi, disesuaikan aja bawahnya. Nggak punya gaji. Ya gajinya dari jualan padi tadi. Tapi lihatlah mereka orang-orangnya damai, baik. Ke musola ada azan, ke masjid, gitu kan. Baca Qur'annya ya pas-pasan. Tapi kalau ditanya tentang kehidupan mungkin mereka bahagia, damai. Menikmati kehidupan. Tapi lihatlah orang-orang yang pakai Alphard masuk ke gedung-gedung mewah, ke DPR sono. Udah kaya, udah tajir, masih korupsi misalkan. Berarti kan nggak damai hidupnya kan? Nah itu yang harus kita hindari. Karena kedamaian ini tidak tergantung dengan apa yang ada di luar diri kita. Adanya harta dan lain-lain adalah sesuatu yang di luar diri kita. Orang tidak damai karena dia menginginkan apa yang tidak dia miliki. Tapi orang damai adalah orang yang mensyukuri apa yang sudah dikasihkan. Kalau yang tidak dimiliki, pasti banyak banget orang kan. Ya boleh menginginkan, tapi kalau menginginkan dengan cara memaksa, melakukan hal-hal yang tidak sah gitu kan, maka kedamaian tidak akan dia temukan. Itu pilihan buat kita. Kita mau kondisi apapun, kita bisa berdamai, kita bisa bahagia, kita juga bisa tidak berdamai karena memikirkan hal-hal yang tidak kita miliki. Contoh sederhana, misalkan seorang berarti 2 orang ya, sepasang suami istri ya, dia belum dikaruniain anak. Dia bisa mengeluh, bisa mencela dan lain-lain. Kenapa saya belum dikaruniai anak dan lain-lain. Tapi dia juga bisa berdamai. Mungkin Allah belum izinkan atau Allah belum titipkan. Kenapa? Karena yang saya minta adalah anak yang soleh dan soleha. Kalau dikasih sekarang bisa jadi bukan anak yang soleh dan soleha. Anak yang belum bagus. Belum sesuai doa dia. Atau dia belum siap dengan tanggung jawab yang harus diberikan. Karena kalau ngambil kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang udah lahir aja dibunuh gitu kan. Supaya selamat orang tuanya. Kalau kita lihat dari kacamata itu, maka kita bisa berdamai. Bahwa Allah pasti memberi yang terbaik.
Oke, untuk materi berikutnya kita akan sedikit mengenal tentang pohon kurma ya. Ya biar kenangan kita bisa ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, salah satunya lingkungan kebun kurma. Tapi sebelum dimulai, saya ingin tanyakan siapa yang ingin umroh? Ingin banget. Siapa? Angkat tangan. Siapa yang setiap habis sholat berdoa ingin umroh? Siapa yang setiap habis duha atau sholat tahajud tuh doa minta umroh? Berarti belum ingin banget ya? Baru ingin ya? Jadi ingin bisa ingin banget. Kemarin salah satunya Mas Angga cerita, saya berangkat umroh 5 kali. Itu nggak ada yang bayar sendiri. Itu karena doa orang tua, doa nenek saya dan lain-lain. Katanya begitu. Jadi umroh tidak harus ngumpulin uang katanya. Ada nggak orang punya uang nggak umroh? Banyak. Dia bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli macam-macam. Rumah yang ratusan juta, tapi nggak berangkat umroh. Tapi ada nggak yang nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya macam-macam, bisa umroh? Banyak. Jadi mungkin doa-doa kita yang harus kita koreksi. Nah, whatever, nggak apa-apa, tetaplah berdoa. Jikapun tidak dikabulkan sekarang, insya Allah nanti dengan caranya Allah. Dan insya Allah kalau kita benar-benar niat, insya Allah berangkat. Caranya gimana? Caranya buka tabungan dulu, salah satunya. Ibaratnya kita beli kunci dulu. Pengen umroh, tapi nggak buka tabungan umroh, nggak nyisihkan uang. Bisa jadi yang kita sisihkan nggak seberapa, tapi itu cara Allah untuk memberangkatkan kita, karena niat kita betul-betul niat tanya, gitu. Ada yang nyisihin 100.000 mampunya, ya nggak apa-apa. 10% dari gaji misalkan, berarti misalkan 400.000, 500.000 sebulan, nggak apa-apa. Niat itu kan kalau sholat itu sambil takbiratul ihram kan, Allahu Akbar. Lah kita kalau cuman kepengin nggak niat, nggak sambil action, ya nggak jadi berangkat. Saya pengen puasa, saya pengen doang, tapi nggak sahur gitu. Jadinya nggak puasa terus gitu. Nah, itu tadi cuma surat Al-Hadid ya. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu wasinatu dan seterusnya. Amal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Hati-hati bahwa dunia itu kenikmatan yang menipu. Maka buat yang belum beristri, carilah istri yang solehah. Yang belum punya suami, carilah suami yang soleh. Karena mereka lah, dialah yang bisa mengajak ke jannah, menuju Allah, mendekati agama, mencintai Rasulnya, itulah lebih baik. Maka sebaik-baik perhiasan apa? Istri yang soleha. Istri apa? Istri-istri? Istri soleha. Terima kasih. Oh banyak ya. Terima kasih. Itu sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saling mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.